dimanapun kalian berada. Welcome to Ibadah Sekolah Minggu Online hari ini, tanggal 11 April 2021 bersama Lause Teresia. Lause yakin kalian selalu menantikan Ibadah Sekolah Minggu Online setiap minggunya kan? Anak-anak, kita mau siap beribadah. Kita pastikan sudah menyiapkan Alkitab, uang persembahan, dan kotak persembahannya ya. Anak-anak, kalau kita masih punya kesempatan untuk menghirup udara, kalau kita masih diberikan kepercayaan hidup sampai hari ini, kalau kita masih bisa mengenal Tuhan dan kita bisa beribadah hari ini, semua itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian I Am Here. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan, perlindungan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mau datang ke dunia ini, menebus dosa-dosa kami, memberikan pengharapan hidup kekal kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan yang boleh menguduskan kami, menyucikan hati kami, sehingga kami punya motivasi yang benar ketika kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami ibadah secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan lause-lause pada hari ini. Kiranya firman yang ditaburkan bisa tumbuh di dalam hati kami, menyenangkan hati Tuhan, dan kami bisa menjadi anak Tuhan yang taat, dan anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Cinta Tuhan gereja maju.
Masih semangat memuji nama Tuhan? Yang masih semangat kita katakan yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Yes, yes, yes. Kita mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan karena kasih, berkat, dan kuasa Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Selalu mengalir ketika kita senang, ketika kita sedih. Tuhan selalu ada bersama dengan kita karena Tuhan selalu diam dalam hati kita. Yuk kita naikkan pujian, kasihnya seperti sungai, dimedley dengan adalah sukacita. Anak-anak, silakan duduk. Tema kita hari ini adalah Tuhan berkorban untukku. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan tidak hanya diucapkan, namun Dia buktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menghapus dan memberi pengampunan untuk dosa seluruh dunia. Mari dengan sikap hati yang benar kita mau naikkan pujian For God So Loved the World. Whoever
Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabar kalian? Lause berharap apapun keadaan kalian, yang baik atau tidak baik, kita tetap semangat dan percaya kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Sebelum mendengar cerita hari ini, Lause ajak kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama ibadah online. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, siapkan hati kami, buka hati kami, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita hari ini mau belajar satu ayat hafalan. Ada di 1 Yohanes. Kita buka sama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ya, sekali lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah, anak-anak tahu ianya itu siapa? Iya, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa, itu kesalahan kita, pelanggaran kita. Kita tadinya terpisah dari Allah selama-lamanya karena dosa kita. Sekarang sudah bisa bertemu lagi dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, anak-anak, Lause pernah baca satu berita. Beritanya tentang seorang bapak yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi dia melakukan hal yang luar biasa. Ceritanya begini. Nah, kamu lihat ada gambarnya, ada fotonya ya. Seorang bapak dan anak-anaknya lagi makan di restoran. Kamu lihat anaknya ada berapa? Iya, ada 2. Mereka lagi makan nasi ayam goreng. Tapi bapaknya tidak makan. Kenapa bapak itu tidak makan? Karena uang bapaknya tidak cukup kalau harus membeli 3 paket nasi ayam goreng. Uang bapak itu hanya cukup beli 2 paket saja. Jadi bapaknya kasih 2 paket itu untuk anak-anaknya. Bapak rela tidak makan. Bapaknya menahan lapar. Nah, anak-anak, ini contoh berkorban. Nah, kalau dari contoh ini, siapa yang berkorban? Iya, bapak itu yang berkorban. Nah, untuk siapa bapaknya berkorban? Ya, untuk 2 anaknya tadi. Kenapa bapak itu bisa berkorban untuk anak-anaknya? Karena bapak itu sayang sama anak-anaknya. Bapak berkorban supaya anaknya bisa kenyang. Tapi apa kalian tahu? Hidup kita bukan cuma untuk kenyang, perut kita kenyang. Ada yang lebih penting dari perut kenyang. Apa tuh? Itu adalah keselamatan jiwa kita. Itulah yang akan kita pelajari dari cerita hari ini, yaitu tentang keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita tidak bisa dilakukan oleh papa, mama, Lause juga tidak bisa. Jadi, siapa yang bisa selamatkan jiwa kita? Iya, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa. Karena Dia sangat mengasihi kamu. Tidak peduli badan kamu besar atau kecil, kamu pintar matematika atau tidak, kamu tidak bisa Mandarin juga, Tuhan tetap sayang sama kamu. Tuhan selamatkan kamu karena ada satu masalah besar di dalam hidup kita, yaitu dosa. Dosa itu apa sih?
Dosa itu adalah semua yang kamu katakan, yang kamu lakukan. Itu suka-suka kamu sendiri, terserah kamu sendiri, bukan ikut maunya Tuhan. Misalnya, kalau kamu main di rumah, selesai main, mama ngapain? Mama suruh beresin mainan, tapi kamu gak mau beresin, malah pergi main yang lain. Jadi berantakan deh semuanya. Atau mama bilang, jangan main di dapur ya, gak boleh pegang-pegang kompor. Kamu tidak dengar, akibatnya tangan kamu luka. Nah, apalagi dosa itu? Bisa mencuri, berbohong, isengin dede, atau tendang koko. Tapi nggak sakit kok, koko aja nggak nangis. Tetap aja itu dosa. Mau tendang yang sakit atau tidak sakit, itu tetap dosa. Dan untuk kesalahan-kesalahan itu, kamu dihukumkan, bisa dimarahin mama, nggak boleh main handphone, nggak boleh main game, atau kena hukuman lain dari papa dan mama. Begitu juga dengan dosa. Dosa kita juga ada hukumannya. Hukumannya itu kamu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Oh no, itu sangat menyedihkan sekali. Waduh, jadi gimana ya? Wah, ternyata Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk berkorban bagi kita. Kenapa cuma Tuhan Yesus yang bisa selamatkan kita dari hukuman dosa? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dosa cuma bisa dihapus dengan darah Tuhan Yesus yang kudus. Tuhan Yesus rela disalibkan, dia dicambuk, badannya berdarah, tangannya dipaku. Nah, kamu lihat di gambar, para prajurit Romawi juga buang undi untuk mendapatkan jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat menderita di atas kayu salib. Dan saatnya Tuhan Yesus berkata, ini Lause ada mau buka di Yohanes pasal 19 ayat 30. Kalian juga sama-sama buka ya di Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, anak-anak, sudah selesai itu artinya tugas Tuhan Yesus menyelamatkan manusia sudah selesai. Dan kabar istimewanya, setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Sehingga dia bisa jadi juru selamat kita. Tuhan Yesus jadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Kita bisa bertemu lagi dengan Allah. Yeay! Kamu masih ingat ayat hafalan kita? Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Apa tadi? Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kita bisa mendapatkan hidup selama-lamanya nanti bersama Tuhan Yesus di surga. Tuhan sudah mengasihi kita dan berkorban untuk kita. Bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan? Apakah uang yang banyak cukup? Enggak. Apakah kepintaran kita cukup? Oh, ternyata tidak cukup. Itu semua tidak cukup membalas kasih Tuhan Yesus. Cara terbaik untuk membalas kasih Tuhan adalah kamu selalu mau senangkan Dia. Senangkan hati Tuhan. Baik waktu kamu lagi berbicara atau kamu melakukan sesuatu, percayalah
Tuhan pasti memberi kamu kekuatan untuk melakukan itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kami mendengar bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang membawa kami semua diselamatkan dari hukuman dosa, membuat kami bisa berdamai dengan Allah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan bersyukur selalu. Tolong kami dalam hidup kami sehari-hari, kami bisa melawan dosa. Tuhan beri kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan kalau Tuhan berkorban untukku karena cintanya pada kita. Sekarang kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapkan kotak dan uang persembahannya. Kita naikkan pujian Oh How He Loves You and Me. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau boleh mengorbankan dirimu sendiri, datang ke dunia, mati disalib untuk menebus dosa kami, Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah anugerah yang paling terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk menggunakan setiap kesempatan, setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami dengan baik, Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Tuhan pada hari ini persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang boleh menerima dengan sukacita, sehingga persembahan ini juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan sendiri yang terus boleh menolong dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya beberapa pengumuman. Pertama, tema ibadah online minggu depan adalah Hatiku untuk Tuhan. Kalian ingin tahu apa isi firman Tuhan minggu depan? Jangan lupa stay terus di ibadah online sekolah minggu. Yang kedua, setelah ibadah ini, anak-anak jangan lupa isi absensi melalui Google Form. Linknya sudah tersedia di WA group masing-masing kelas. Terima kasih Papa Mama yang sudah menolong anak kelas kecil untuk mengisi absensi tersebut. Yang ketiga, yang paling penting, anak-anak masih ingat tidak? Kalian ada acara fellowship minggu-minggu lalu. Nah, dalam acara tersebut ada kuis Alkitab. Kalian ingin tahu siapa saja pemenangnya? Tara! Ini dia pemenangnya.
Mari kita sama bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, terus semangat berdoa dan baca firman Tuhan. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Bye.